Shalom saudara, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini ada, karena semua hanya karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, juga setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami siapkan hati kami, berbicaralah Roh Kudus kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, termasuk kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Ya, tidak terasa bahwa kita saat ini sudah ada di penghujung tahun 2020. 1,5 bulan lagi, 45 hari lagi kita sudah akan mengakhiri tahun 2020. Saya pribadi, saya ngerasa 2020 ini adalah waktu yang sangat cepat ya saudara. Saya work from home, bekerja di rumah itu sudah kurang lebih 6-7 bulan. Dan kelihatannya juga kita ibadah online juga kita lakukan sekitar 7 bulan ya. Kita sudah ibadah online selama 7 bulanan ya. Nggak terasa saudara. Nah ini semua kita nggak pernah nyangka ya, saudara, kalau kita mengalami pandemi COVID-19 gitu. Dan kita masuk di dalam sejarah nantinya. Satu era yang terkena namanya COVID-19 gitu. Dan kita ada di dalamnya. Berbicara soal COVID-19, saudara, kita pernah tahu istilah yang ada di COVID-19, yaitu OTG. Saudara pasti tahu OTG adalah orang tanpa gejala, betul ya? Nah, orang-orang ini adalah orang yang tidak mengalami gejala apapun, saudara. Dia nggak sesak nafas, dia bisa tetap merasakan rasa ya, indera penciumannya bagus, masih bisa mencium bau gitu. Dia nggak merasakan kram gitu, dia nggak merasa demam gitu. Tetapi ketika dicek, di swab, hasilnya itu positif, saudara. Hasilnya itu di dalam tubuhnya itu ada virus yang namanya COVID-19. Nah, ketika saya merenungkan hal ini, saudara, saya jadi tiba-tiba saya merenung dan saya mengingat gini, jangan-jangan anak-anak Tuhan ini, anak-anak Tuhan itu juga sedang mengalami OTG. Gak ada gejala. Ke gereja, ibadah online rajin, gitu ya. Komunitas juga rajin, gitu ya. Berdoa juga iya setiap hari, gitu. Tapi tanpa sadar, orang-orang ini tuh sedang mundur secara rohani. Bahkan sedang mengalami yang namanya kematian rohani. Nah, saudara, iblis itu pinter, ya. Iblis itu banyak tipu muslihat. Dia nggak akan suruh anak-anak Tuhan itu membunuh, karena kita tahu itu berdosa. Dia nggak akan suruh anak-anak Tuhan itu mencuri karena kita tahu itu berdosa. Dia nggak akan suruh anak-anak Tuhan itu korupsi ya karena kita tahu itu berdosa. Tetapi area iblis, tipu muslihatnya, dia itu permainkan hati. Dia itu sedang mengublik-ublik itu dia sedang mengaduk ya, dia sedang mengaduk hati kita, saudara. Kita nggak sadar gitu. Nah, kenapa saya merasa bahwa saya perlu share ini dengan saudara? Karena saya rasa kita perlu aware gitu ya, kita perlu hati-hati dengan hati kita. Yaitu tadi, karena tanpa sadar, dalam tanda kutip, mungkin saja kita adalah OTG, gitu ya. Yang kita nggak sadar bahwa kita ini sedang mundur atau sedang berjalan pada sebuah kematian rohani. Karena itu firman Tuhan hari ini yang saya mau sharekan dengan saudara semua adalah tentang alarm hati. Ya. Di Amsal 4 ayat 23, saya yakin saudara semua tahu bahkan hafal dengan ayat ini. Firman Tuhan berkata di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu
dengan segala kewaspadaan. Saya ulangi, segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Segala kewaspadaan. Jadi, saudara, kita memang diminta untuk benar-benar kita bisa jaga hati kita, saudara. Iblis itu pinter banget. Karena itu dia pakai hati kita yang tanpa nggak sadar itu tadi, bahwa kita ini sedang mundur secara rohani, saudara. Karena itu saya bagikan 3, sebenarnya banyak ya, saudara, tapi hari ini saya cuma mau bagikan 3 ciri-ciri orang yang mengalami dalam tanda kurung, dalam tanda petik OTG, ya, yang sedang mengalami OTG dan alarm hatinya itu sudah kuning, gitu, sudah warna kuning, harus hati-hati. Supaya kita bisa sama-sama introspeksi, kita bisa sama-sama cek hati kita masing-masing. Yang pertama, saudara, bagaimana kita tahu kalau sebenarnya dalam tanda kurung, dalam tanda petik ya, kita ini OTG. Yang pertama adalah cara kita meresponi suatu masalah. Ya. Masalah boleh sama. Contoh, COVID-19. COVID-19 ini bukan hanya Indonesia, bukan hanya saya, bukan hanya kita, tapi seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Bukan hanya saudara yang di PHK, tapi begitu banyak juga orang-orang di PHK, gitu ya. Bukan hanya keluarga kita yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit COVID-19, kena COVID gitu. Tapi banyak juga orang di luar sana yang juga kena COVID. Jadi saat ini kita sedang berada dalam posisi yang sama, dalam situasi yang sama. Tetapi ada 2 respon, saudara. Yang pertama adalah respon bagaimana, apakah kita menyalahkan Tuhan gitu ya, atau menyalahkan keadaan, atau malah meninggalkan Tuhan gitu. Atau respon yang kedua adalah apakah kita punya sikap hati yang benar untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, untuk kita tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Kondisi pandemi ini saudara tahu bahwa ini pasti tidak mudah buat kita semua, gitu ya. Ada sebuah brand pakaian dalam wanita yang sangat terkenal dan saat ini dia harus menutup 250 gerainya di seluruh dunia. Ada satu brand baju pakaian pria yang sangat terkenal di Amerika dan usianya sudah 200 tahun bahkan, tapi bulan Juli kemarin dia mengajukan kebangkrutan, saudara. Atau yang di Indonesia yang kita jumpai saat ini. Selama saya hidup, saudara, saya nggak pernah menemukan ada orang jualan di pinggir jalan dengan motor, jualan pizza dengan merek tertentu tadi. Tapi saat ini kita jumpai kan, di mana-mana si pegawainya restoran ini, pizza ini, dia menawarkan pizza 100.000, pizza dengan motor. Dan itu kita jumpai di mana-mana. Artinya saudara bahwa kita sedang mengalami hal yang sama. Kita sedang berada di situasi yang sama. Tetapi sekali lagi bahwa anak-anak Tuhan punya respon yang benar. Punya sikap hati yang benar untuk menghadapi suatu masalah. Satu contoh tokoh di Alkitab yaitu Ayub, saudara. Saya juga percaya bahwa saudara pasti tahu kisah Ayub, ya. Ayub adalah orang yang sangat kaya raya, gitu ya. Kemudian tiba-tiba gitu ya, oleh seizin Tuhan gitu, iblis ambil anak-anaknya meninggal, harta bendanya habis, istrinya menyalahkan dia. Gitu. Kamu masih percaya sama Allahmu? Gitu ya. Istrinya tidak support dia. Gitu ya. Bahkan Ayub sendiri terkena sakit penyakit kulit. Tetapi apa yang dikatakan Ayub? Apa respon Ayub menghadapi masalah ini? Mari kita baca di Ayub 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21
21 berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu adalah respon Ayub, saudara. Di tengah situasi yang tidak mengenakan dia, di tengah situasi permasalahan yang menurut kita susah gitu ya. Tapi Ayub tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Itu adalah respon hati yang benar. Kenapa Ayub bisa berkata seperti itu, saudara? Kenapa Ayub tetap bisa memuji Tuhan di tengah permasalahan hidupnya? Karena Ayub kenal siapa Tuhannya. Karena Ayub kenal siapa Tuhan yang kita sembah, saudara. Dia tetap percaya kepada Allah. Mungkin saat ini, saudara, saya nggak tahu ya, saudara menghadapi permasalahan apa. Mungkin banyak gitu ya, yang saat ini sedang saudara hadapi. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu adalah janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan adalah, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai dengan akhir zaman. Itu janji Tuhan, saudara. Apapun permasalahan yang saat ini sedang saudara hadapi, percaya. Tetap percaya pada Tuhan. Tetap percaya pada janji-janji Tuhan. Mari kita miliki sikap hati, respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, alarm kuning yang kita mulai cek di hati kita adalah cara kita meresponi sebuah kesuksesan. Saudara mungkin aneh, loh sukses kan bagus, artinya Tuhan berkati dong. Kan bagus, iya gak ada yang salah saudara dengan sebuah kesuksesan. Tetapi hati-hati kalau saudara mulai berkata, aku bisa naik jabatan, aku bisa naik pangkat. Oh iya, karena aku kan rajin ya, aku kan rajin ke kantor, aku rajin membantu bosku gitu ya. Atau ketika kita menerima sebuah reward dari perusahaan gitu, kita dapat closingan, kita menerima sebuah reward dari perusahaan dan kita bilang, oh iya, ya jelas aku bisa karena kan ya aku ini ya hebat ya, aku sudah bertahun-tahun ya soalnya kerja ini, jadi aku bisa lah pasti ya karena aku bisa gitu. Ya, hati-hati saudara. Mari kita baca di Markus 7:21 sampai 22. Markus 7 ayat 21 sampai 22 berkata, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, kita perlu hati-hati kalau kita sudah mulai mengatakan hal seperti itu. Karena itu artinya kita sedang terjebak dalam sebuah kesombongan. Kita merasa kita bisa semua. Kita mengandalkan diri kita. Semua karena aku hebat, aku pintar gitu ya. Aku bisa gitu. Karena aku. Kita mulai mengandalkan diri kita sendiri. Kesombongan munculnya dari hati, saudara. Hati-hati, saudara. Tokoku rame, oh ya, hoki ya, tokoku rame karena aku buka setiap hari, rajin aku dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore aku buka. Karena itu tokoku rame, orang-orang sebelah belum buka, aku sudah buka. Karena itu tokoku rame, gitu ya. Hati-hati, saudara. Kita merasa hebat, kita merasa bisa semuanya, dan akhirnya kita mulai tidak
mengandalkan Tuhan, kita jatuh di dalam sebuah kesombongan. 1 Korintus 13 ayat 4 berkata bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi orang yang mulai mengandalkan diri, orang yang mulai menyombongkan diri, orang ini tidak hidup di dalam kasih. Karena kasih itu tidak sombong, saudara. Mari kita meneliti, ya, kita koreksi lagi hati kita. Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah benar-benar hati kita bilang bahwa Tuhan, segala sesuatu yang aku peroleh sampai hari ini bukan karena kuat gagahku, tapi itu semua karena Tuhan. Dan aku mau mengembalikan hormat dan kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan. Jujur saudara, saya pribadi ini, saya orang yang paling takut, ya. Saya paling takut kalau saya jatuh sombong. Karena saya tahu bahwa apa yang saya peroleh sampai hari ini, sampai detik ini, itu kalau enggak karena Tuhan, enggak mungkin, saudara. Karena itu suatu hari, di suatu waktu saya bilang sama Tuhan, saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau menjumpai setitik kesombongan di hatiku, Tuhan boleh hancurkan aku sehancur-hancurnya. Sampai yang tersisa hanya Tuhan. Karena saya takut, saudara, saya takut untuk sombong. Saya takut saya jatuh di kesombongan. Karena saya yakin bahwa semua yang saya peroleh, bahwa sampai hari ini saya ada sebagaimana saya ada, itu kalau enggak karena Tuhan, enggak mungkin, saudara. Enggak mungkin. Karena itu, dimanapun kita ditempatkan, saudara, satu hal yang perlu kita ingat adalah kita sukses, kita berhasil, gitu ya. Hendaknya kita memuliakan Tuhan. Kita di area dimanapun kita ditempatkan, di pekerjaan manapun kita ada, dimanapun kita ada, kita sedang membawa nama baik Tuhan, saudara. Karena itu, kenapa kita harus menjadi pribadi yang maksimal? Untuk kita beroleh sebuah keberhasilan, untuk kita bisa beroleh sebuah kesuksesan, menjadi yang maksimal. Karena kita mau memuliakan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Matius 5 ayat 16, sebuah ayat favorit saya, yang saya selalu pegang. Firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi fokusnya ketika kita berhasil, ketika kita sukses, fokusnya bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Karena kita mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Fokusnya adalah Tuhan. Karena itu kita kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimana kita tahu alarm hati kita sedang kuning adalah bagaimana cara kita bersyukur. Bersyukur kan bagus ya, bersyukur. Memang kita kan harus bersyukur gitu ya. Betul, saudara. Saya banyak mendengar orang berkata bahwa bersyukur ya kita sehat. Itu loh, keluarganya si A itu loh, kena COVID loh. Pertama mamanya, terus anaknya, terus papanya, terus sekarang adiknya. Satu keluarga itu sekarang lagi di rumah sakit loh. Duh, bersyukur ya kita dikasih Tuhan sehat, puji Tuhan gitu. Atau bersyukur loh kalau kita ini masih ada kerjaan. Karena banyak orang di luar sana itu kena PHK. Kita bersyukur loh kita masih bisa dapat kerjaan. Atau kita sering dengar orang bilang, bersyukur loh kita masih bisa makan. Itu loh,
Di luar sana itu masih banyak orang yang nggak bisa makan. Mungkin kita ngajarin anak kita juga seperti itu ya. Ayo makannya dihabiskan gitu. Sakno itu loh, di luar sana itu masih ada yang nggak bisa makan. Makan habis no. Nah, mungkin kita ngajarin anak kita juga seperti itu, saudara. Tapi saya mau katakan, bersyukur bukan membandingkan diri kita lebih baik dari orang lain. Bersyukur itu karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dulu kita menjadi pribadi yang gak layak. Terus saat ini kita dilayakkan Tuhan. Kita beroleh kasih karunia Tuhan. Karena itu kita mengucap syukur, saudara. Sekali lagi, bersyukur bukan membandingkan diri kita lebih baik. Bukan membandingkan keadaan kita lebih baik dari orang lain. Tetapi bersyukurlah sebab Tuhan baik. Bersyukurlah sebab Tuhan sudah melayakkan kita dari kita yang gak layak, tapi kita dipelihara Tuhan sampai hari ini kita dipelihara Tuhan. Karena itu kita mengucap syukur. Apakah berarti kalau kita bilang, aku bersyukur loh, masih dapat pekerjaan, masih ada pekerjaan sementara banyak orang di PHK. Apakah mereka yang di PHK itu artinya mereka nggak bisa bersyukur kepada Tuhan? Mereka tetap bisa bersyukur dan bisa bilang bahwa Tuhan itu baik, gitu kan? Saudara, bahasa asli dari kata bersyukur menurut bahasa Indonesia yang asli adalah berterima kasih, saudara. Jadi kalau saudara katakan, saya bersyukur karena saya bisa makan, karena yang lain itu nggak bisa makan, artinya, oh ya saya bersyukur, saya berterima kasih kalau saya bisa makan, sementara yang lain itu nggak bisa makan. Harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi kasih Tuhan, harusnya bukan kita bersyukur karena kita lebih baik dari mereka, tapi kita ambil bagian untuk mendoakan mereka. Kita berdoa buat mereka yang kena COVID, kita berdoa buat mereka yang kena PHK, kita berdoa buat mereka yang nggak bisa makan. Kita doakan mereka, bukan kita bersyukur karena kita punya keadaan yang lebih baik dari mereka, saudara. Satu pelajaran yang saya ambil ya, dari satu tokoh di Alkitab yaitu Paulus di 1 Timotius 1 ayat 12-15. Mari kita baca 1 Timotius 1 ayat 12-15. 1 Timotius 1 ayat 12 berkata, perikopnya adalah ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus berkata seperti itu. Dia yang dulunya penganiaya, dia yang dulunya penghujat, dia yang dulunya seorang yang ganas, dia orang yang paling berdosa. Dia bersyukur, dia mengucap syukur karena Tuhan melayakkan dia. Karena kasih karunia Tuhan dilayakkan. Paulus dilayakkan untuk menerima kasih karunia Tuhan, saudara. Karena itu dia bersyukur. Dia tidak membandingkan hidupnya dengan murid Yesus yang lain atau dengan orang lain, tapi dia melihat dirinya yang sebenarnya dia nggak layak, tapi dilayakkan Tuhan. Karena itu dia mengucap syukur, saudara. Karena itu sekali lagi, mari saudara, kita cek motivasi hati kita di dalam bersyukur. Jadi itu adalah 3 hal yang saudara perlu tahu, dan ada banyak sebetulnya, ada beberapa, tapi hari ini saya mau sampaikan 3 hal, yaitu
bagaimana alarm hati kita ini kalau sudah mulai kuning ya, kita adalah OTG gitu ya. Kita harus mulai hati-hati, kita perlu cek. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah. Yang kedua adalah bagaimana cara kita merespon sebuah kesuksesan. Lalu yang ketiga adalah apa motivasi hati kita di dalam bersyukur. Satu ayat terakhir saudara, mari kita baca di Mazmur 139 ayat 23. Mazmur 139 ayat 23 berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Apa yang ada di hati, ada di pikiran, itu menghasilkan sebuah tindakan. Karena itu, hati merupakan sebuah dasar yang paling penting untuk kita benar-benar uji. Mari kita minta, kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita minta Tuhan untuk kita, Tuhan, yuk cross check hati kita. Yuk cross check hatiku. Gitu ya. Cross check hati saya, Tuhan. Cek. Tuhan cek hati saya. Saya berdoa, saya sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan mendapati hati anak-anak yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan benar-benar menjumpai hati anak-anak Tuhan, hati kita semua. Sebagai hati yang masih tinggal di dalam Tuhan, yang masih terus hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang sudah dibagikan Tuhan. Hari ini kami mau undang Tuhan untuk menilik hati kami Tuhan. Apakah hati kami benar-benar masih punya hati yang tinggal di dalam Tuhan? Apakah kami masih benar-benar punya hati yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan? Supaya benar-benar ada sebuah kehidupan Tuhan dalam diri kami, dan kami boleh menjadi berkat dan dampak bagi banyak orang Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Kami sadar betul Tuhan, bahwa tidak ada hal yang bisa kami banggakan, tidak ada hal yang bisa kami andalkan selain dari pribadi Tuhan. Karena itu kami mau melekat pada pribadi-Mu Tuhan. Kami bukan hanya mau mencari berkat-berkat Tuhan, tapi kami mau melekat kepada pribadi Tuhan. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, cross check hati kami. Coba cek hati kami Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa. Firman Tuhan hari ini Tuhan, benar-benar bisa mengubahkan setiap kami Tuhan. Benar-benar bisa menjadi sebuah reminder Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi, bekerjalah Tuhan, bekerjalah. Dan Engkau benahi Tuhan, hati yang mulai melenceng Tuhan, hati yang mulai meninggalkan Tuhan. Engkau benahi hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih hamba-Mu selesai Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya Engkau tidak pernah selesai atas anak-anak-Mu Tuhan. Engkau akan mengerjakan sesuatu yang besar buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin.